Oke. Peran bendesa adat ya. Ya, peran Peran bendesa bendesa adat dalam hal ini ya, sebelum dia jawab, Om Swastiastu. Ya. Eh, yang jelas bendesa adat itu adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakatnya untuk memimpin di desanya di dalam tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya mengajarkan yang namanya adat istiadat, seni dan budaya yang ada di desa adat Kuta. Ya tentunya di sini seorang bendesa harus memiliki naluri bagaimana bisa memajukan dan menjaga yang namanya adat istiadat seni dan budaya tersebut. Ya, di Pantai Kuta kebetulan Desa Adat Kuta diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah Kabupaten Badung, yaitu berdasarkan SK atau Surat Keputusan Bupati Badung nomor 205 garing 0411 garing HK garing 2021, di mana di Bendesa atau desa adat itu diberikan kewenangan untuk mengatur pantai Pantai Kuta itu di dalam kegiatan pariwisata dan religi yang ada atau kegiatan upacara adat yang ada. Nah, kita mengatur di sini berdasarkan hak pengelolaan kita yang diberikan. Itu kita mengatur di Pantai Kuta itu adalah area-area di mana area kepariwisataan atau khusus wisatawan dan di mana area khusus untuk kegiatan-kegiatan upacara adat. Ya, itu yang kita bedakan di Pantai Kuta. Ya, tantangan kita di Kuta ini ya tentunya tidak henti-hentinya ya menghimbau, meminta kepada kerama kami yang ada di Desa Adat Kuta untuk senantiasa mengajarkan yang namanya adat istiadat, seni dan budaya yang merupakan warisan daripada leluhur kita, lelangit kita. Nah, tentunya dalam hal ini yang namanya adat, seni dan budaya inilah yang merupakan daya tarik daripada pariwisata itu. Nah, sehingga para wisatawan datanglah ke pulau kita yang namanya Pulau Bali ini. Nah, apabila ini hancur, ya artinya adat istiadat seni dan budaya hancur, itu sama dengan Balinya hancur. Ya, untuk saat ini Desa Adat tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain atau pihak swasta di dalam pengelolaan pantai. Tetapi kita mengajak kepada pihak swasta atau pihak lain itu untuk bersama-sama kita menjaga daripada keindahan Pantai Kuta dan keindahan daripada Kuta itu sendiri. Karena itu terangkum dalam aturan kami, dalam awik-awik kami di hukum adat yang mana diakui oleh undang-undang, ya Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28B. Di sana sudah diatur hukum adat itu diakui. Nah, kesemuanya itu kita rangkum di dalam hukum adat kita yang namanya awik-awik dan penjabarannya itu namanya perarem. Di sana kita mengatur keberadaan kerama yang ada di Desa Adat Kuta itu menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu kerama desa. Ya, kerama desa itu adalah kerama yang asli dari Kuta yang kita ajak merawat daripada periangan atau kayangan 3 yang ada di Desa Adat Kuta. Yang kedua kita sebut dengan kerama tamiu, di mana kerama ini adalah warga Kuta atau kerabat Kuta yang tinggal di Kuta tetapi tidak beragama Hindu, tetapi dia tinggal di Kuta. Yang ketiga tamiu, di mana tamiu ini adalah kerama yang hanya sekedar berkunjung datang ke Kuta setelah itu balik pulang. Nah, ketiga kerama ini sesuai dengan awik-awik kami, mereka mendapatkan perhatian dan perlindungan dari desa adat. Sehingga wajib hukumnya ketiga tipe kerama ini harus dia itu menghormati yang namanya awik-awik dan harus juga ikut menjaga daripada keberadaan Desa Adat Kuta. Apalagi terkhususnya itu Pantai Kuta tadi. Tidak. Semua terlibat. Kita ajak semua terlibat. Siapapun yang melanggar aturan yang ada
tentunya akan kena sanksi adat yang kita rangkum di dalam AWKB kita. Ya, Astongkara sih sebenarnya tidak sampailah terjadi yang keras ya. Paling-paling ketidaktahuan wisatawan terhadap kegiatan, setelah kita kasih tahu, kita informasikan, mereka akan paham. Karena apa? Karena setiap kegiatan religi yang ada di Kute, khususnya di area pantai Kute, sebelum kegiatan berlangsung kita sudah memberikan himbauan-himbauan ya kepada para pengunjung, kepada para wisatawan yang berada di Pantai Kute, karena sebentar akan ada kegiatan adat, yaitu kegiatan religi, kegiatan upacara adat. Ada space yang memang khusus untuk kegiatan itu agar disterilkan. Ya, agar para wisatawan menjauh dari kegiatan itu, karena kegiatan area itu akan dipergunakan untuk kegiatan upacara. Sehingga jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu sebelum kegiatan mereka sudah mengetahui bahwa area itu disterilkan. Dan itu dijaga oleh petugas kami, dijaga oleh Satgas Pantai kami, dan di saat prosesi berlangsung itu dijaga oleh pecalang kita. Nah, di sini kita juga mengedepankan humanis cara pemberitahuannya. Ya, kita kasih tahu kalau ada wisatawan yang kurang paham, ya, untuk menyingkir sebentar dari tempat kegiatan atau area kita melakukan upacara, ya, kita beritahu kalau bahwa ini sedang berlangsung kegiatan upacara adat yang dilakukan di Pantai Kute. Nah, apabila mereka ingin ikut gabung, boleh enggak? Boleh. Kalau mereka ikut gabung, tetapi dengan catatan memakai pakaian yang sopan. Paling tidak memakai pakaian adat, karena tentunya di tempat atau area itu kan sudah disterilkan dan disucikan sebelum kegiatan itu berlangsung. Paling tidak orang yang ada di area itu adalah orang-orang yang sudah kita bersihkan, gitu. Ya, untuk generasi muda seperti adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini, ya jero titip pesan, kalau bahasanya jero, kalau berdesa itu jero ya. Jero titip pesan, ya, tolong kalau ingin Bali ini tetap ada, jaga adat istiadat seni dan budaya Bali itu sendiri. Jangan nodai, jangan lupakan. Modernisasi itu boleh, ya, digitalisasi boleh, ya. Tentunya bagaimana kita mengemas modernisasi itu kita tetap lakoni, digitalisasi tetap kita lakoni tanpa kita melupakan yang menjadi warisan nenek moyang kita, warisan leluhur kita, yaitu adat seni budaya dan agama kita ini, ya, ini perlu kita harus pertahankan. Kalau adat seni budaya di Bali hancur, seperti saya katakan awal, Bali ini akan hancur. Yang memiliki tugas mengajarkan adat seni budaya di Bali ini adalah desa adat. Tentunya desa adat tidak akan bisa melakukan atau berbuat sesuatu tidak bisa maksimal tanpa didukung oleh semua pihak. Dan tentunya desa adat sangat mengharapkan daripada peran anak-anak muda. Karena anak-anak muda yang akan meneruskan ke depannya, yang akan mewariskan nanti ke depannya. Sama halnya seperti Jero sekarang, tidak mungkinlah Jero akan menjadi berdesa selamanya. Pasti anak-anak muda yang akan menggantikan menjadi Jero berdesa, dan tentunya akan menjadi perjuru atau pengayah di desa adat ini. Dan tentunya anak-anak muda harus memiliki kecakapan dan tahu dan punya prinsip mau mengajarkan yang namanya adat istiadat, seni dan budaya itu. Kalau tidak mau, ya hancurlah Bali. Ya, Bali ini satu-satunya pulau yang masih bisa mempertahankan yang namanya adat seni budaya. Di Bali ada 1.500 desa. 1.500 ini harus kuat. Kalau di Badung ada 124 desa. Ini harus kuat. Yang mana tugasnya sama, yaitu mengajarkan adat istiadat seni dan budaya. Hancur desa, hancur Bali. Itu hancur dah semua. Bali itu tidak akan seperti sekarang dikenal. Kita bayangkan aja Pulau Bali, pulau kecil.
Pulau Bali itu pulau kecil, kenapa bisa terkenal? Ya, sampai dunia tahu Bali. Karena apa? Taksu Bali ini harus kita jaga. Di mana taksu Bali? Taksu Bali itu ada di warisan nenek moyang kita, yaitu adat seni budaya yang ada di tanah Bali ini. Ini dah harus kita pertahankan. Kalau anak muda tidak mau, ya hancur. Gitu. Semoga anak-anak muda terbuka wawasannya, belajar menjadi pintar boleh, tetapi harapan kami, ya harapan Tiang, pintar boleh, cerdas itu penting. Mari kita cerdas semua. Ya. Cukup Bapak. Terima kasih.